Pemirsa, Dewan Pengawas KPK tidak menggubris bukti-bukti yang disampaikan Polda Metro Jaya terkait dengan pembocoran data di KPK. Padahal berdasarkan bukti-bukti tersebut, Polda telah menaikkan kasus itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ada apa dengan Dewas KPK? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Pak Saud, selamat siang. Halo, selamat siang. Pak Saud, terkait dengan kebocoran dokumen ini, Anda sudah pernah memberikan klarifikasi, memberikan 40 halaman laporan bahwa di situ ada pelanggaran etik dan pidana tepatnya pada Mei 2023. Kemudian Dewas KPK menyatakan Ketua KPK Firly Bahuri bebas dari sanksi etik. Bagaimana Anda menilai ini, Pak? Ada apa di Dewas, Pak Saud? Ya, sebagaimana yang sudah kita perkirakan sebelumnya bahwa mereka sudah bagian dari masalah dan kita tidak bisa berharap banyak karena kita sudah punya pengalaman lebih dari 3-4 case ya. Yang terkait dengan pimpinan atau terkait juga dengan hal-hal lain yang di luar pimpinan, yang menurut kita bahwa dalam hal ini kita juga tidak boleh capek, lelah atau apapun yang sifatnya sehingga kemudian kita tidak bersemangat untuk mendorong mereka untuk lebih menggunakan logika mereka, akal mereka, kemudian argumentasi mereka. Karena sejauh ini saya lihat logika, akal, dan argumentasinya memang jauh dari seperti apa yang kita kenal selama ini. Oleh sebab itu, saya lebih cenderung kalau memang itu sudah masuk di lebih lanjut tahap itu di Polda, saya pikir sebaiknya Dewas meninjau kembali keputusan mereka karena ada perkembangan yang signifikan di Polda untuk kemudian mereka melakukan ulang gitu. Daripada maksud saya ini menunjukkan bahwa mereka memang tidak perform di dalam melakukan hukum anti korupsi karena sudah jelas di dalam beberapa case yang ada 2 case di situ menyangkut JT dan menyangkut F ini. Menyangkut JT dia bisa tidak lanjuti karena ada bukti komunikasi dan menyangkut F ini saya pikir saya tidak tahu mereka seperti apa menyimpulkannya. Apakah mereka hanya berdasarkan pengakuan? Ya kita nggak perlu pengakuan F, pengakuan siapapun, yang penting adalah bukti-buktinya. Oleh sebab itu saya yakin Polda akan mengambil posisi itu bahwa tidak ada pengakuan itu tidak perlu. Yang penting kekuatan buktinya. Saya pikir gitu, Mas Iqbal. Kita melihat di Polda sudah meningkat statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian tadi Anda juga menyatakan meski di awal kita tidak bisa berharap lagi kepada Dewas, namun Anda juga menyatakan bahwa ini sebaiknya ditinjau ulang. Namun kalau Dewas saja sudah bilang tidak ada cukup bukti. Nah, bukti seperti apa, Pak, yang seharusnya didapatkan untuk bisa memproses lebih lanjut di Dewas KPK ini jika ternyata masih ada harapan untuk ditinjau ulang, Pak Saud? Ya kan instrumen mereka kan etik ya. Kalau instrumennya etik itu kan lebih simpel sebenarnya. Ya kan ada nilai-nilai di sana yang dilanggar gitu. Mulai nilai-nilai integriti, nilai-nilai sinergi, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan. Pada bagian lain adil nggak tuh? Yang khusus kasus-kasus yang lain di tahanan sedang didalami untuk kemudian juga harapannya juga lah pidananya jalan gitu. Pada bagian lain kasus yang begitu besar yang sangat merugikan citra organisasi, citra negara dan citra KPK kok sepertinya dianggap seperti peristiwa-peristiwa biasa. Dan ini kan badan extraordinary crime. Anda harus extraordinary ketat. Anda harus lebih memastikan sesuatu bahwa terjadi sesuatu yang memungkinkan citra pemberantasan korupsi menjadi lebih rusak di masa depan. Oleh sebab itu kalau kita katakan bahwa kita perlu mencari bukti-bukti, saya pikir sayang ada saja sekarang kalau itu mau dalamin oleh mereka dapat merubah sikap itu, merubah keputusannya untuk kemudian mereka kembali ke gimana, Mas? Apakah ini artinya mungkin kasus etik Firly ini dibuka kembali jika ada bukti baru, Pak Saud? Oh iya, karena begini, di mana-mana institusi, ya makanya saya katakan daripada, maksudnya termasuk daripada malu gitu loh. Ya maksud saya gini loh, kalau pengalaman di organisasi manapun di penegak hukum, ketika pidananya jalan, ya selalu etiknya juga jalan. Jangan dianggap pidananya selesai, pidananya udah itu urusan pidana, etiknya tidak jalan. Karena etik ini urusan organisasi. Ya, makanya saya bilang dalam hal ini kita
lebih keren kasusnya Sambo gitu ya. Pidananya jalan, etiknya jalan, etiknya diputuskan, dia salah, dan itu membawa dampak ke organisasi. Dan itu lebih berefek jerah terhadap organisasi. Kalau pidana sudah pastilah gitu. Tapi ke dalam kaitan etik dan ada dewas yang harus bertanggung jawab di situ. Mereka nggak bisa melepaskan begitu saja. Udah itu urusan polisi. Kesan saya sekarang kan seperti itu, ya kan? Karena sudah urusan polisi ini lepas kita nggak usah ngurusin lagi gitu. Anda harus melakukan sidang menunjukkan bahwa dari sisi pidana aja itu sudah ada pidananya, apalagi kode etiknya gitu kan. Ya. Kalau ada pelanggaran pidana pasti ada pelanggaran kode etik dong. Pak Saud, kita sedikit flashback ya Pak. 2 tahun lalu Anda menyatakan, saya sempat membaca bahwa bersama 4 pimpinan lain, April 2019 sempat menerima dugaan kebocoran OTT pada saat Firly saat itu menjabat Deputi Penindakan KPK, sehingga membuat kinerja KPK terganggu. Artinya, dugaan ini bahkan sudah ada bahkan sebelum Firly menjabat ketua, Pak Saud? Oh iya kan itu kan sudah ada sudah ada bagian daripada perilaku yang bersangkutan. Ini kan behavior. Ya kan etik ini behavior, perilaku yang menurut kita harus dibenahi ketika simpul-simpul kecil saja mulai terbentuk itu nanti akan terjadi simpul-simpul besar. Nah kemudian masuk ke yang lebih pidana lagi yang ketemu langsung tidak langsung itu. Dalam kaitan peristiwa yang kemudian dia dikasih putusan pelanggaran berat. Jadi memang ini sudah merupakan sesuatu yang terus berulang-ulang, tapi kemudian tidak pernah dilakukan tindakan sehingga kemudian kalau di periode lalu jelas itu tindakan kita lakukan, ada sanksi etiknya dan kemudian diputuskan dia sanksi berat, tetapi kemudian keluar. Nah di periode ini yang sudah hampir 4 tahun ini, itu sejak awal dia masuk sampai hari ini itu kan potensinya ada semua, tapi kalau kelihatannya untouchable, itu yang menarik sebenarnya menurut saya. Anda memandang bagaimana dampaknya terhadap kinerja dan kondisi internal di KPK saat ini Pak? Karena kalau kita lihat 29 Maret 2019 pegawai KPK saat itu sudah ramai-ramai membuat petisi mengeluhkan dugaan kebocoran ini. Jadi pengaruhnya terhadap kinerja KPK apa ini Pak? Ya pasti secara bagi mereka yang memiliki integriti, siapapun yang datang pimpinannya mereka nggak berpengaruh. Ya itu terbukti bahwa sejak jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, beberapa penyidik di sana mereka adalah orang berintegritas, mereka tidak terpengaruh dengan situasi kepemimpinan itu, mereka tetap perform gitu. Tapi kan teori organisasi tidak hanya dipandang dari sisi itu aja. Pimpinan yang tidak menginspirasi membuat tim yang lain menjadi lemah, membuat tim yang lain menjadi longgar, membuat tim yang lain tidak patuh terhadap aturan, membuat beberapa staf tidak comply. Itu kan sudah jelas situasi di penjara itu memang cerminan pimpinan yang keruh di atas kemudian keruh di bawah. Itu teori organisasi biasa begitu. Ini apalagi kalau kita bicara paternalistik di Indonesia. Oleh sebab itu, ketika Anda menjadi pemimpin, Anda harus mampu menjadi contoh. Anda harus mampu paling depan untuk menegakkan itu. Dan Dewan Pengawas yang harus mengawasi itu. Mereka counter partner, check and balance satu sama lain. Nyatanya kan itu tidak mampu dilakukan. Jadi saya pikir kita tinggal nunggu aja kasus-kasus lain akan muncul saya pikir. Ya, komitmen Dewas kembali harus dibuktikan di sini. Pak Saud, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang.